Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Uninterruptible Power Supply atau UPS. Anggota kelompok 3 terdiri dari yang pertama Angguna Vinda Catur-Putri, yaitu saya sendiri sebagai pembuat PPT atau PowerPoint dan sebagai moderator. Yang kedua ada Hafid Asrul yang akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari UPS dan menjelaskan tentang kabel yang nomor 789. Dan yang ketiga ada Muhammad Hidrir Ali yang akan menjelaskan mengenai definisi dan fungsi dan juga menjelaskan mengenai kabel nomor 456. Dan yang terakhir ada Abu Rizal Bakri yang akan menjelaskan mengenai cara kerja dan operasional penggunaan serta menjelaskan kabel nomor 1, 2, dan 3. Dalam Uninterruptible Power Supply atau UPS terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada fungsi, ketiga ada cara kerja, keempat ada operasional penggunaannya, dan kelima ada keuntungan dan kekurangan penggunaannya. Untuk materi ini lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu definisi. Uninterruptible Power Supply atau UPS adalah perangkat yang dirancang untuk memberikan pasokan listrik yang tidak terputus kepada perangkat elektronik saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan dalam pasokan daya listrik. Ini berfungsi untuk melindungi perangkat dari kerusakan yang disebabkan oleh pemadaman listrik mendadak atau fluktuasi tegangan, serta memberikan waktu untuk menyimpan data atau mematikan perangkat dengan aman. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi yang pertama adalah melindungi dari gangguan listrik. UPS melindungi perangkat-perangkat elektronik dari gangguan listrik seperti lonjakan tegangan, penurunan tegangan, dan gelombang listrik yang tidak stabil. Hal ini membantu mencegah kerusakan perangkat elektronik yang disebabkan oleh fluktuasi daya. Yang kedua, menghindari kehilangan data. Dengan memberikan pasokan listrik cadangan saat listrik utama mati, UPS memungkinkan perangkat untuk tetap beroperasi sementara waktu yang cukup untuk menyimpan data penting dan melakukan penutupan sistem yang aman. Ini membantu menghindari kehilangan data yang tidak disengaja. Tiga, memungkinkan waktu respons dalam lingkungan atau organisasi yang kritis. UPS memungkinkan sistem untuk tetap berjalan tanpa terganggu saat terjadi pemadaman listrik. Hal ini dapat memungkinkan waktu respons yang lebih cepat dan kontinuitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, memperpanjang umur perangkat. UPS juga dapat membantu memperpanjang umur perangkat elektronik dengan memberikan pasokan listrik yang stabil dan terlindungi dari fluktuasi yang merusak. Mengurangi downtime dengan memberikan pasokan listrik cadangan. UPS membantu mengurangi waktu tidak produktif atau downtime yang disebabkan oleh pemadaman listrik tak terduga. Menjaga kesehatan baterai. UPS memiliki baterai internal yang dapat diisi ulang. Ini memungkinkan perangkat untuk berfungsi bahkan saat listrik utama mati dan membantu menjaga kesehatan baterai melalui siklus pengisian ulang dan pemeliharaan yang teratur. Dengan demikian, UPS merupakan perangkat yang penting terutama dalam lingkungan di mana kontinuitas pasokan listrik dan keamanan data kritis. 3. Cara kerja. Penyuplaian daya utama atau main power supply UPS biasanya terhubung ke sumber daya listrik utama seperti stop kontak dinding. Saat daya listrik dari sumber utama tersedia, UPS menggunakannya untuk mengisi baterai internalnya dan juga memasok daya langsung ke perangkat yang terhubung padanya. 2. Baterai. Baterai internal adalah salah satu komponen kunci dari UPS. Selama sumber daya utama tersedia, UPS mengisi baterai ini saat terjadi pemadaman listrik. UPS beralih secara otomatis dari sumber daya utama ke baterai untuk memberikan pasokan listrik kontinu kepada perangkat yang terhubung. 3. Inverter. Inverter adalah bagian dari UPS yang mengubah daya DC atau arus
arus arah dari baterai menjadi AC, arus bolak-balik yang dapat digunakan oleh perangkat elektronik. Ini memungkinkan perangkat yang terhubung ke UPS untuk terus beroperasi tanpa gangguan selama baterai masih memiliki daya tersisa. Cara kerja perangkat regulator tegangan atau voltage regulator. Beberapa UPS dilengkapi dengan regulator tegangan untuk menjaga tegangan pengeluaran tetap stabil dan aman bagi perangkat terhubung, bahkan saat terjadi fluktuasi tegangan yang besar. 5. Monitoring dan manajemen. UPS sering dilengkapi dengan fitur pemantauan dan manajemen jarak jauh yang memungkinkan pengguna untuk melihat status kesehatan UPS, melacak pengguna daya, dan mengelola fungsi UPS dari jarak jauh. Saat listrik kembali normal, UPS akan kembali menggunakan sumber daya utama untuk mengisi ulang baterai dan memasok daya ke perangkat elektronik. Dengan demikian, UPS memastikan kontinuitas operasi perangkat elektronik penting bahkan saat terjadi pemadaman listrik. 4. Operasional penggunaan. 1. Pemasangan yang tepat memastikan UPS terpasang dengan benar dan sesuai dengan petunjuk pemasangan yang disediakan oleh produsen. Ini termasuk memasangnya di tempat yang terlindung dari kelembaban dan panas berlebih, serta memastikan ventilasi yang memadai untuk mencegah overheating. 2. Pengaturan beban. Tentukan peralatan yang akan dihubungkan ke UPS. Biasanya peralatan yang kritis atau sensitif terhadap fluktuasi daya seperti komputer, server, atau peralatan medis harus terhubung ke UPS. 3. Pengisian baterai. Pastikan baterai UPS tak terisi penuh sebelum menggunakannya. Ini memastikan bahwa UPS siap menyediakan daya cadangan saat dibutuhkan. 4. Uji coba berkala. Lakukan uji coba berkala pada UPS untuk memastikan kinerja. Ini meliputi mengaktifkan UPS dan mengecek apakah baterai berfungsi dengan baik dan apakah peralatan terhubung dapat beroperasi normal saat daya listrik mati. 5. Monitoring. Beberapa UPS dilengkapi dengan fitur pemantauan yang memungkinkan pengguna untuk melacak status kinerja UPS dan baterai. Monitoring secara teratur dapat membantu dalam mendeteksi masalah potensial dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. 6. Peralatan berkala. Lakukan peralatan berkala pada UPS sesuai dengan petunjuk produsen. Ini termasuk membersihkan debu, memeriksa koneksi kabel, dan memeriksa kondisi fisik UPS secara umum. 7. Penggantian baterai. Baterai UPS memiliki umur pakai terbatas dan perlu diganti secara berkala, biasanya setiap 3 atau 5 tahun tergantung pada penggunaan dan kondisi lingkungan. Pastikan untuk mengganti baterai sesuai dengan panduan produsen untuk menjaga kinerja UPS. 8. Pelatihan pengguna. Pastikan pengguna memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan UPS dengan benar, termasuk proses darurat jika terjadi pemadaman listrik yang panjang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengguna dapat memastikan UPS berfungsi dengan optimal saat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasi peralatan kritis. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan UPS. 1. Perlindungan terhadap gangguan listrik. UPS melindungi perangkat elektronik dari gangguan listrik seperti lonjakan tegangan, pemadaman listrik, dan fluktuasi tegangan yang dapat merusak perangkat elektronik. 2. Waktu operasional tidak terputus. UPS memberikan waktu tambahan bagi perangkat untuk beroperasi pada saat terjadi pemadaman listrik. Ini memungkinkan pengguna untuk menyelamatkan pekerjaan yang belum disimpan atau mematikan sistem dengan aman. Ketiga, regulasi tegangan. UPS sering dilengkapi dengan fitur regulasi tegangan yang menjaga tegangan keluaran tetap stabil. Hal ini membantu dan menjaga konsistensi kerja pada perangkat yang sensitif terhadap fluktuasi tegangan.
Keempat, filtrasi tegang gelombang. UPS juga dapat memberikan filtrasi gelombang, menghilangkan noise dan gelombang tidak diinginkan dari sumber daya listrik yang bisa mengganggu kerja perangkat sensitif. Kelima, backup baterai. UPS dilengkapi dengan backup baterai cadangan yang dapat mengisi daya perangkat saat listrik mati. Ini memberikan perlindungan instan dan kontinu terhadap gangguan listrik dan kekurangannya UPS adalah yang pertama, biaya. UPS memiliki biaya awal yang cukup tinggi untuk akuisisi dan pemasangannya. Biaya ini tergantung pada kapasitas UPS dan fitur-fiturnya. Perawatan baterai. Baterai pada UPS memerlukan perawatan berkala dan bergantian setelah jangka waktu tertentu. Ini dapat menambahkan biaya operasional jangka panjang. 3. Ukuran dan berat. UPS seringkali berukuran besar dan berat, terutama untuk kapasitas yang lebih tinggi. Ini memerlukan ruang fisik tambahan dan membatasi mobilitas. Keempat, keterbatasan waktu cadangan. UPS menyediakan waktu operasional terbatas pada selama pemadaman listrik. Waktu cadangan ini dapat bervariasi tergantung pada kapasitas UPS dan beban yang dihubungkan. 5. Efisiensi energi. Beberapa UPS memiliki tingkat efisiensi energi yang rendah saat beroperasi dengan mode baterai yang dapat meningkatkan konsumsi energi. Jenis-jenis kabel di pasaran. 1. Kabelnya. Salah satu dari jenis kabel listrik yang penggunaannya cukup populer adalah kabelnya. Kabelnya biasanya digunakan pada kebutuhan instalasi listrik dalam skala kecil seperti instalasi perumahan atau kabel udara di lingkungan yang bersifat kering. Kabelnya memiliki ukuran diameter 1,5 mm hingga 2,5 mm. Kabelnya didesain dengan memiliki satu inti tunggal yang diapsi dengan perlindungan berbahaya PVC yang menjadi melapisi konduktornya. Untuk harga dari kabelnya relatif terjangkau, dapat dipasang dengan mudah meskipun pada bagian lelukan sekalipun. Namun karena lapisan yang dimiliki tidak terlalu tebal, jenis kabel listrik ini dianggap memiliki keamanan yang kurang memadai. Maka dari itu, agar kabel tidak mudah rusak dan kita terhindar dari risiko tersengat atau kesetrum listrik, terkadang penggunaan kabelnya menggunakan pegangan tambahan. 2. Kabel NYM. Kabel NYM merupakan jenis kabel listrik yang biasanya ditemukan pada instalasi rumah dan gedung. Kelebihan dari kabel ini adalah dapat diaplikasikan pada lingkungan yang kering maupun lembab, namun tidak disarankan untuk ditanam di dalam tanah. Kabel listrik ini memiliki diameter antara 1,5 mm hingga 10 mm dengan voltase antara 300 hingga 750 watt. Berbeda dengan kabelnya NYM memiliki komponen inti hingga 4 bagian dan memiliki 2 lapisan isolator yang terbuat dari materai PVC. Karena memiliki 2 lapisan isolator, kabel jenis ini memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Hal itulah yang membuat harga dari kabelnya relatif lebih mahal. 3. Kabel NYY. Dan dari jenis kabel listrik yang ada, kabel NYY merupakan salah satu kabel yang banyak ditemukan pada instalasi listrik rumah tangga dan bangunan lainnya. Kabel NYY memiliki 4 komponen inti yang masing-masing intinya dilapisi dengan perlindungan dan materai PVC. Selain itu, kabel NYY memiliki selubung ganda yang membuatnya memiliki tingkat keamanan cukup baik dan bisa digunakan untuk pemakaian dan jangka panjang. Jadi kabel listrik ini dapat digunakan pada lingkungan yang kering maupun lembab, bahkan bisa juga untuk instalasi tetap yang ditanam di dalam tanah. Kabel yang keempat itu kabelnya. Kabelnya merupakan jenis kabel listrik dengan tipe tembaga serabut. Karena memiliki tipe tembaga serabut, membuat kabelnya dapat dengan fleksibel
diaplikasikan bahkan pada panel listrik yang memiliki banyak lekukan. Kabel listrik yang satu ini memiliki satu lapis isolator yang terbuat dari lapis PVC. Namun sayangnya, kabel listriknya tidak disarankan digunakan pada lingkungan terbuka baik kering maupun basah karena sifatnya yang mudah terkelupas. Kabelnya memiliki voltase 300 hingga 500 volt dengan diameter antara 1,5 mm hingga 2,5 mm. Warna yang ditawarkan juga cukup bervariasi seperti hitam, biru, merah, dan abu-abu hijau dengan strip kuning. Yang keempat, kabel NYYHY. Sama halnya dengan jenis kabelnya, kabel NYYHY memiliki beberapa inti kabel berupa serabut yang masing-masing dilapisi isolator dengan warna berbeda dan terbuat dari bahan PVC. Jenis kabel ini sering digunakan untuk instalasi pada rangkaian listrik di rumah, perkantoran, dan lain-lain. Kabel NYYHY sendiri termasuk jenis kabel listrik yang dapat diaplikasikan pada lingkungan yang kering maupun lembab. Memiliki bagian inti serabut, membuat kabel NYYHY tergolong dalam jenis kabel yang fleksibel. Kabel NYYHY memiliki voltase 450 hingga 750 volt dengan diameter 1,5 mm. Yang keenam adalah kabel NYMHY. Kabel NYMHY memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan jenis kabel NYYHY. Salah satunya memiliki lebih dari satu inti tembaga serabut yang dilindungi oleh lapisan berbahan PVC. Mungkin sebagian besar dari kita tidak asing dengan jenis kabel listrik yang satu ini. Pasalnya, kabel listrik NYMHY sering digunakan untuk mengalirkan arus listrik rumah tangga dengan daya di bawah 900 watt. Kabel NYMHY memiliki isolasi berwarna putih, hanya dapat diaplikasikan untuk indoor dan tidak dilengkapi dengan bahan inti anti gigitan tikus. Nah, ketujuh, kabel NYMHYO. Jenis kabel yang satu ini memiliki lebih dari satu tembaga serabut yang membuatnya fleksibel. Sama dengan jenis kabel listrik lainnya, kabel ini dilindungi dengan isolator dari material PVC dan memiliki selubung luar. Kabel ini sering digunakan berbagai peralatan radio seperti sound system, kabel speaker, dan lain-lain. Memiliki selubung luar yang tidak tahan terhadap cuaca. Membuat kabel ini didesain untuk instalasi arus listrik besar yang gunanya hanya untuk di dalam ruangan. 8. Kabel BC. Kabel BC atau bare chopper adalah kabel lembaga dan lanjang yang merupakan kabel listrik yang terbuat dari beberapa kawat yang tembaga yang dianyam. Sesuai dengan namanya, inti dari jenis kabel ini tidak dilindungi oleh isolator. Kabel BC ini biasanya digunakan sebagai kabel untuk penanggal listrik yang bisa juga diaplikasikan untuk sistem grounding seperti penanggal petir. Jenis kabel ini memiliki ukuran 6-500 mm dengan tegangan 500 volt. Untuk masalah harga, kabel BC ini memiliki harga yang relatif murah dibandingkan jenis kabel konduktor lainnya. 9. Kabel NYFGBY atau NYRGBY atau NYBY. Kabel listrik ini yaitu jenis kabel ini memiliki satu inti tembaga yaitu lebih dengan bahan isolator PVC di bagian terluar. Juga memiliki pelindung berupa kawat baja bulat dan lilitan baja. Kabel ini sering diaplikasikan untuk suplai penerangan lampu jalan, lampu merah, maupun menghubung antara panel satu dengan lainnya. Kabel listrik yang satu ini didesain dengan memiliki ketahanan di dalam tanah ketika ditanam tanpa perlu bahan tambahan lainnya. Namun, jika kabel ini digunakan untuk instalasi yang ditanam di bawah jalan raya, maka tetap akan diperlukan pipa PVC sebagai pelindung agar kondisi kabel tetap terjaga. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.